Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam sapaan teduh kita. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kesempatan di pagi ini. Kami kembali diizinkan untuk membuka mata kami dan merasakan bahwa hari ini kami dalam keadaan sehat setelah peristirahatan kami melewati malam yang panjang. Kami akan melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum itu kami mau memulai dalam persekutuan di dalam Yesus dengan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapa yang tolong kami untuk kembali memahami serta melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-7. Filipi 3 ayatnya yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Di sebuah gereja ada seorang bapak yang memberikan kesaksiannya tentang bagaimana Tuhan mengangkatkan dia dari perilaku hidup dan keadaan yang sangat gelap pada masa lalu. Dia menceritakan bagaimana dia mengalami perubahan hidup. Ketika dia mulai menceritakan pengalamannya, seseorang di antara kerumunan yang ada pada waktu itu mengatakan bahwa, "Hai Bapak Tua, berhentilah bermimpi, duduklah." Dia mengatakan demikian. Ternyata tiba-tiba ada seorang gadis yang menarik baju laki-laki skeptis itu dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak dari bapak yang ada di depan sana yang sedang menceritakan tentang kesaksian hidupnya. Dia mengatakan bahwa bagaimana bapaknya dulu hidup dalam perilaku hidup yang tidak baik. Setiap malam dia pulang dalam keadaan mabuk, dan setiap hari dia juga memperlakukan keluarganya dengan tidak baik. Terlebih-lebih istrinya yang setiap hari dipukul, dan setiap hari istrinya menangis karena perbuatan dari suaminya. Sang gadis tersebut mengatakan bahwa sangatlah mustahil bagi mereka pada waktu itu untuk memiliki hidup yang baik, memiliki pakaian yang layak, dan juga sepatu yang bagus, dan makanan yang cukup. Karena semua uang yang ada dihabiskan oleh ayahnya untuk minum minuman keras dan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tetapi dia mengatakan bahwa hari ini, saat ini, kehidupan mereka sudah berubah ketika ayahnya meninggalkan semua tindakan-tindakan yang tidak baik, ketika ayahnya merubah kebiasaannya sehingga saat ini pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, dan kehidupan yang baik dan layak sudah mereka miliki ketika ayahnya pun kembali mendapatkan pekerjaan yang baru. Dia juga mengatakan bahwa kau bisa melihat bahwa perempuan yang ada di sebelah sana itu adalah ibuku yang dahulu tidak pernah tersenyum, tapi hari ini dia tersenyum dan bernyanyi untuk Tuhan. Kemudian yang paling terakhir dikatakan oleh gadis tersebut bahwa jikalau Anda mengatakan bahwa laki-laki yang ada di sana adalah laki-laki yang sedang bermimpi, maka saya memohon kepada Anda untuk tidak membangunkan dia, karena hidupnya sudah mengalami perubahan
karena Kristus. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Dikatakan dengan jelas, dan kita bisa menarik sebuah pelajaran bahwa setiap manusia pasti punya masa lalu, dan setiap manusia pasti punya kesempatan untuk berubah. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius pada waktu itu untuk bisa bertahan dalam cara hidup yang benar di tengah-tengah begitu maraknya ajaran-ajaran yang palsu pada waktu itu. Karena Rasul Paulus sangat menyadari bahwa salah satu hal yang bisa merubah karakter, merubah pandangan hidup, merubah sikap hidup manusia adalah sebuah pengajaran. Jadi ketika pengajaran yang tidak baik itu masuk ke dalam diri kita, maka manusia akan melakukan perilaku-perilaku hidup yang tidak baik. Tetapi ketika manusia itu di dalam dirinya itu menerima pengajaran-pengajaran yang baik, maka dia pun akan senantiasa memperlihatkan perilaku hidup yang baik pula. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, janganlah engkau mau dipengaruhi dan janganlah engkau mudah terpengaruh atas pengajaran-pengajaran yang mengutamakan tentang lahiriah. Sebagaimana aku dulu. Rasul Paulus langsung menggambarkan bagaimana kehidupan yang dialami dulu ketika dia hanya fokus kepada hal-hal yang mengejar lahiriah, tentang sunat, melaksanakan hukum Taurat dengan tanpa bercacat sedikit pun. Kegiatan-kegiatan dalam penganiayaan jemaat, dan itu semua dianggap dan dilihat oleh Rasul Paulus saat ini adalah sebuah kerugian. Walaupun dulu dia melihat itu adalah sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang menjadi keuntungan bagi dirinya, sesuatu yang berharga. Tapi saat ini Rasul Paulus menyadari itu adalah sesuatu yang tidak bernilai, yang menjadi kerugian. Mengapa perubahan itu bisa terjadi? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, perubahan cara pandang tersebut terjadi karena Kristus. Perjumpaan dengan Tuhan menutup matanya secara fisik, tapi malah membuka mata imannya yang selama ini tertutup untuk bisa melihat sesuatu yang harus diutamakan di dalam kehidupan ini. Melihat hidup dan menjalani hidup dengan cara yang berbeda, dan itu terjadi semenjak perjumpaannya dengan Tuhan dan ketika dia mulai menerima pengajaran dalam Kristus. Oleh sebab itu Rasul Paulus menginginkan Timotius tidak salah menentukan langkah dalam hidup. Timotius tidak mudah terpengaruh atas segala ajaran-ajaran yang ada di sekitarnya, karena itu hanya akan merugikan dirinya sendiri pada masa yang akan datang. Kita pun demikian. Apapun masa lalu kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang telah lalu, itu hendaknya menjadi pelajaran bagi kita yang akan membantu kita untuk lebih bisa menentukan arah hidup yang lebih baik. Dan kiranya hari ini kita memulai perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi setiap hari. Tuhan tidak pernah mempersoalkan siapa kita dulu, tetapi Tuhan sangat menunggu kita hari ini dan pada waktu yang akan datang. Dia menjumpai orang yang berbeda, orang yang lebih
mencintai Tuhan, orang yang lebih memahami bagaimana melihat arah kehidupan. Oleh sebab itu, kiranya hari ini pun dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadikan kita lebih mampu untuk mengalami sebuah perubahan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Bapa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami tentang bagaimana kami seharusnya menjalani hidup kami hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Apapun yang sudah kami lewati itu menjadi catatan kami di masa lalu. Tapi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, kiranya kami tidak salah menentukan jalan hidup kami dan kami bisa menuju kehidupan yang lebih diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan lagi. Dan kiranya itu mampu kami perlihatkan dalam segala aktivitas dan segala hal yang kami lakukan serta segala hal yang kami ucapkan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja Tuhan, GBKP dimanapun saat ini berada, yang tetap berusaha menjalankan aturan-aturan legalitas secara hukum untuk mengurus surat IMB dan sertifikat pengurusan tanah di tengah-tengah pelayanan GBKP. Kiranya Tuhan yang campur tangan, karena kami sungguh menyadari bahwa proses pengurusan sertifikat serta IMB gereja GBKP yang sangat kami cintai ini, tentu itu bukan proses yang singkat. Tetapi banyak gereja-gereja Tuhan yang harus berjuang untuk melalui sebuah proses yang cukup panjang dan terkadang diperhadapkan pada sebuah jalan yang buntu. Tetapi kami percaya ya Bapa, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, berikan tetap keyakinan kepada seluruh anak-anak Tuhan yang berkompeten untuk itu, untuk tetap semangat, untuk tetap memiliki kesehatan dengan hikmat, kepintaran, dan pengetahuan yang asalnya daripada Tuhan. Mereka bisa tetap setia menjalani setiap prosedur untuk pengurusan sertifikat tanah dan juga IMB gereja GBKP, baik secara umum terkhusus GBKP yang ada di Klasis Jakarta, Kalimantan, supaya keberadaan kami secara hukum di tengah-tengah segala aktivitas dan pelayanan kami pun, kami benar-benar ya Bapa memiliki kekuatan. Oleh sebab itu, yakinkan seluruh anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, dan seluruh anak-anak Tuhan yang berkompeten untuk itu, untuk tetap semangat dan percaya Tuhan pasti bukakan banyak jalan untuk itu. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan yang berkati dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhanlah setiap hal yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.